Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju dengan tanggung jawab dari PPKI yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan proklamasi. Saya sependapat dengan Anda, Bu. Tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bu. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali atas permintaan Anda, karena kami akan membicarakan dengan PPKI. Baiklah, kami undur diri. Setelah Terima pembicaraan kasih. masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Syahrul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. And the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia tetap terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kamu pendapat demikian, Sobat? Karena PPKI merupakan badan rujukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan ini. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan disiarkan di radio. Tapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau tetap ingin naskah diketik oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa, kita harus membicarakan secara baik-baik, Lis. Betul kawan, karena kan Bung Karno menyelesaikan cara yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Ini, Bu, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kami meminta untuk Bung Karno secepatnya memproklamirkan kemerdekaan. Tapi ada badan khusus yang merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Karena PPKI lebih tahu hal-hal yang harus disiapkan. Kami golongan muda tidak setuju dengan PPKI yang terbentukkan badan dari Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh pada campur tangan. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Syahrul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, Bung.
Ada apa lagi Anda datang sini? Sekarang Bung, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap untuk taruhan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak segera mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini, maka akan terjadi perang besar-besaran esok hari. Belakang leherku, saya selesai ke pojok sana dan foto malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Jika kita tidak berusaha untuk melindungi negara kita, maka Belanda mungkin akan menguasai negara kita. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan, mengapa Anda tidak melakukan proklamasi itu sendiri? Mengapa Anda menyuruh Soekarno untuk melakukan hal itu? Kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah. Bukan rakyat itu sendiri yang menyatakan proklamasi kemerdekaan ini. Mengapa bukan kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan ini sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik kepada Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan ketunjuk pihak, sehingga jika kita mengambil tindakan yang salah akan ada pertumpahan darah. Perbuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan tentara Jepang. Coba, apa yang kau bisa perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apakah tindakan bagian keamanan untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita bisa tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang, saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa Ahmad memutuskan sendiri. Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi dan Iwa Kusuman Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingan kepada golongan muda. Usulan dari para pemuda tetap tidak bisa kami terima, dikarenakan banyak perhitungan yang dapat memakan korban jiwa. Para pemuda dan kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Kami mohon undur diri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperti. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Revolusi berada di tangan kami dan kami meminta Bung untuk segera memulainya malam ini. Lalu apa? Yang terpenting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan menjalankan pekerjaan ini tanggal 17. mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak tanggal 16 atau sekarang? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku? Akan tetapi saya akan merasakan di dalam hal buku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu itu kita semua puasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena Sementara itu, kesucian tanggal di 17 Jakarta, bukanlah buatan antara Mr. manusia. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Sesampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Meijen Nishimura untuk berunding.
Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda, sebagai tuan rumah, mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setelah perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir.